Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Matematika Rombel 6 ingin mempresentasikan mengenai diskusi kami mengenai materi dan pembuktian pada himpunan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulina Rulina Jua dengan NIM 2404020216. Perkenalkan, nama saya Rizana Arifa dengan NIM 2404020202. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis Derobi dengan NIM 2404020191. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurafika dengan NIM 2404020219. Materi himpunan. P anggota A berarti bahwa objek P merupakan anggota dari himpunan A. Lalu, untuk menunjukkan bahwa P bukan anggota dari A, maka dapat ditulis P bukan anggota dari A. Yang kedua, jika setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, dengan kata lain, P anggota A dan P anggota B, maka A disebut himpunan bagian atau subset dari B. A subset B berarti bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Untuk menunjukkan bahwa A bukan merupakan himpunan bagian B, dapat ditulis A bukan subset B. Lalu yang ketiga, dua buah himpunan dikatakan sama atau sederajat apabila semua anggota dari himpunan yang satu juga merupakan anggota bagi himpunan yang lain. Dengan kata lain, jumlah dan jenis anggota-anggota kedua himpunan tersebut sama. A sama dengan B berarti bahwa himpunan A sama dengan himpunan B, yakni jika dan hanya jika A subset B dan B subset A, jika menunjukkan himpunan A tidak sama dengan himpunan B, maka dapat ditulis A tidak sama dengan B. Himpunan universal atau himpunan kosong. Setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Himpunan besar dinamakan himpunan universal adalah sebuah himpunan yang mempunyai semua anggota di dalam semesta pembicaraan. Dalam penulisannya dilambangkan dengan notasi. Himpunan kosong atau empty set adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Biasanya dilambangkan dengan notasi himpunan kosong atau tidak sama dengan nol. Secara teoritik, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Berdasarkan adanya konsep himpunan universal yang merupakan induk bagi semua himpunan dan himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, maka terhadap setiap himpunan tertentu. Misal A, berlaku ketentuan himpunan kosong subset A subset U. Operasi himpunan, himpunan-himpunan dapat dikombinasikan dalam sejumlah cara yang berbeda untuk menghasilkan himpunan yang lain. Terdapat 5 operasi dasar yang akan diperkenalkan dan dibahas sifat-sifatnya. Yang pertama ada gabungan atau union dari himpunan A dan himpunan B, dilambangkan dengan A gabungan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota dari A atau B. Jadi, A gabungan B sama dengan X mutlak, X anggota A atau X anggota B. Yang kedua ada irisan atau intersection dari himpunan A dan himpunan B, dilambangkan dengan A irisan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota yang termasuk di A dan B. Jadi, A irisan B sama dengan X mutlak, X anggota A dan X anggota B. Yang ketiga ada saling lepas atau disjoint dari himpunan A dan himpunan B jika A irisan B sama dengan tidak nol. Artinya, himpunan A dan himpunan B tidak memiliki satupun anggota yang dimiliki bersama. Yang keempat ada komplement dari A dilambangkan dengan komplement A atau AC adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota di U dan tidak di A. Jadi A sama dengan X mutlak, X anggota U, tetapi X tidak anggota A. Yang kelima ada selisih dari himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A
dikurangi B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota A, tetapi tidak di B. Jadi A tidak selisih dari B sama dengan X mutlak, X anggota A, tetapi X tidak anggota B. Oke, diagram Venn, misalkan A dan B adalah himpunan, himpunan A dan B dilambangkan dengan A gabungan B adalah himpunan yang memuat elemen-elemen berikut yang berada di A atau B, atau keduanya. Suatu unsur X termasuk ke dalam gabungan himpunan A dan B jika dan hanya jika X termasuk ke dalam A atau X termasuk ke dalam B. Hal ini memberitahu kita bahwa A gabungan B sama dengan X mutlak X anggota A atau X anggota B. Diagram Venn yang ditunjukkan pada gambar 1 merupakan gabungan dua himpunan A dan B. Area yang mewakili A dan B adalah area yang diarsir di dalam lingkaran yang mewakili A atau lingkaran yang mewakili B. Yang pertama, buktikan hukum asosiatif pertama dari tabel 1 dengan menunjukkan bahwa jika A, B, dan C himpunan, maka A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Pada ilustrasi bisa dilihat hanya lingkaran A dan B yang diarsir dan C tidak, maka A gabungan B. Yang kedua, pada lingkaran ini A, B, C semuanya diarsir, maka A gabungan B gabungan C. Pembuktian. Buktikan hukum asosiatif pertama dari tabel 1 dengan menunjukkan bahwa jika A, B, dan C himpunan, maka A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Penyelesaian cara 1, A gabungan B gabungan C sama dengan X mutlak X anggota A gabungan B gabungan C sama dengan X mutlak X anggota A atau X mutlak anggota B atau X anggota C. B definition of union sama dengan X mutlak X anggota A atau X anggota B atau X anggota C. B the associative law for propositions sama dengan X mutlak anggota A gabungan B atau X anggota C. B definition of union sama dengan X mutlak anggota A gabungan B gabungan C. B definition of union sama dengan A gabungan B gabungan C. Sehingga A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Ini terbukti. Jadi, hukum asosiatif terbukti. Next. Untuk tabel penyelesaian cara kedua, A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Bisa dilihat pada tabel. Langkah pertama, kolom A, B, C ini menampilkan kemungkinan keanggotaan elemen pada setiap himpunan. 1 berarti anggota, 0 berarti bukan. Kolom B anggota C, ini elemen ini adalah anggota jika berada di himpunan B atau C. Untuk kolom A anggota B anggota C, elemen ini adalah anggota jika berada di A atau di hasil gabungan B anggota C. Untuk anggota pada kolom A anggota B, elemen ini adalah anggota jika berada di A atau B. Kolom A, anggota B, anggota C, elemen ini adalah anggota jika berada di hasil gabungan A, anggota B, atau di C. Kesimpulan dari tabel ini, nilai pada kolom A, anggota B, anggota C, sama dengan nilai kolom A, anggota B, anggota C, sehingga hukum asosiatif terbukti. Kan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A min B min C sama dengan dalam kurung AC tutup kurung
min C. Ilustrasikan dalam diagram Venn. A min B berarti himpunan semua elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Pada diagram Venn, area A min B diarsir menunjukkan bagian A yang tidak beririsan dengan B. A min B min C berarti himpunan semua elemen yang ada di A min B tetapi tidak ada di C. Pada diagram Venn, area A min B yang tidak beririsan dengan C diarsir ini adalah area yang hanya dimiliki A, tidak dimiliki B, dan tidak dimiliki C. B gabungan C berarti himpunan semua elemen gabungan B dan C tidak ada di A. Pada diagram Venn, area B gabungan C diarsir menunjukkan bagian B dan gabungan C tidak ada di A. Next, kemudian misalkan A, B, dan C adalah himpunan, tunjukkan bahwa A min B min C sama dengan A, C, B min C. Penyelesaian cara pertama. A min B min C sama dengan X mutlak X anggota A irisan X bukan anggota B. Irisan X bukan anggota C. P ekspansi notasi. Selanjutnya sama dengan X mutlak X anggota A irisan X anggota B dan bukan anggota C. X mutlak X anggota A dan X bukan anggota B gabungan C sama dengan X mutlak X anggota A dan X bukan anggota B atau X bukan anggota C. X mutlak X anggota A dan X anggota B atau atau A dan X bukan anggota C by distributivitas konjungsi terhadap disjungsi. Hanya sama dengan X mutlak X elemen A min B atau X elemen A min C by notasi selisih himpunan sama dengan A min C min B gabungan C. A min B min C sama dengan elemen yang ada di A tapi tidak di B dan C. A min C min B gabungan C sama dengan elemen yang ada di A tapi tidak di C dan juga tidak ada di gabungan B dan C. Penyelesaian cara kedua. A min B min C. Pada menunjukkan status keanggotaan elemen pada himpunan A, B, dan C. 1 berarti anggota, 0 berarti bukan anggota. Kolom A, A min B min C. Kolom A 1, 1, 1, 0. Kolom B 0, 1, 1, 0. Kolom C 0, 0, 1, 1. Kolom A min B 1, 0, 0, 1. Kolom B gabungan C 1, 1, 1, 1. Kolom A kolom A min B gabungan C 1, 0, 0, 0. Kolom B min C 0, 1, 0, 0. Dan yang terakhir kolom A min B min C 1, 1, 1, 1. Ambilkan elemen dari A min B yang tidak termasuk di B min C. Kesimpulan dari tabel tersebut, nilai pada kolom A min B min C sama dengan nilai pada kolom A min C min B min C, sehingga hukum tersebut terbukti benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah
perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.